Oke, tidak terasa kita sudah sampai di segmen 4. Saya sebenarnya masih mau ngobrol banyak, tapi nggak apa-apa. Kita make it count. Saya mau pertama ke Mbak Audrey dulu ya. Mbak Audrey, banyak kekhawatiran dari lahirnya role play ini, tapi ujung dari role play adalah adiksi tadi kan, yang menjadi pangkal masalah. Nah, mungkin bisa kasih signs atau tanda-tanda kita sudah mulai adiksi supaya kita juga sadar, ada self control, orang tua juga tahu apa sih misalnya tanda-tanda adiksi itu? Tanda-tanda yang paling jelas terlihat sih kita ansos ya. Tapi ansosnya udah dalam batas yang gak wajar. Pertama kita udah main dengan teman-teman udah gak pernah di dunia nyata ya. Main dengan teman-teman di dunia nyata udah gak pernah. Kita interaksi sama keluarga juga udah jarang banget. Apalagi ngobrol aja udah jarang, apalagi kayak dipeluk atau kayak kita dicium sama orang tua gitu ya. Itu udah bukan hampir gak pernah sama sekali. Nah atau ngurung diri di kamar, biasanya ngurung diri di kamar dan jarang banget mandi. Jarang banget mandi? Iya. Dulu saya seperti itu. Dulu Untung masih cantik sampai sekarang ya. Terus kemudian Mbak Audrey? Iya jarang mandi dan makan pun itu seringan lupa. Ujung-ujungnya makan mie. Itu yang paling gampang kan, paling cepat dan paling gampang. Iya. Tapi itu kenapa akhirnya milih mie instan? Karena supaya bisa gak lama-lama keluar kamar sebenarnya. Wow. Keluar kamarnya sebentar, masak sebentar, balik lagi ke kamar, makan, main game lagi. Oke, ada yang mau tanya ke? Aku mau tambahin justru. Oh boleh kayak silakan. Karena kalau bicara adiksi itu sebetulnya bicara disorder, gangguan. Jadi ada kriterianya. Jadi kalau adiksi itu sebenarnya ada kriteria di mana penggunaan itu ada polanya. Pola berulang, terjadi selama minimal 1 tahun dengan frekuensi dan durasi yang semakin meningkat. Kalau dulu misalnya main game seminggu sekali, sekarang jadi tiap hari, lama-lama berapa jam. 12 jam tadi Mbak Audrey 12 jam ya, jadi ada peningkatan frekuensi, durasi, berusaha untuk melepaskan tapi tidak bisa. Kemudian mengabaikan kehidupan dan aktivitas sehari-hari demi game tersebut. Makanya tadi mandi, makan, tidur itu terabaikan. Itu adiksi secara self ya, General. secara individu. Kalau tadi adiksi yang pengakuan akhirnya mungkin tadi bisa jadi pemicu gender dysphoria, ada nggak kelihatan nggak secara kejiwaan? Kalau secara kejiwaan tentunya kita Karena bisa role melihat. play kan bukan menjadi diri kita, menjadi diri orang lain. Iya, sebetulnya gini, ada hal-hal yang bisa terlihat dari sisi perilaku, tapi pikiran dan perasaan itu nggak bisa kelihatan. Jadi memang harus di-assess oleh profesional gitu ya. Biasanya oleh profesional kesehatan mental akan diwawancara, diperiksa lebih lanjut. Tapi kalau dari segi perilaku ada perubahan. Perubahan dari perilaku sehari-hari. Mungkin dari cara berbicaranya, kemudian dari cara dia menyampaikan pendapatnya, kemudian dari perilaku sehari-hari misalnya interaksi sama orang terdekatnya, perilaku pola tidur, makan dan sebagainya. Biasanya ada perubahan-perubahan di situ. Yang sangat kontras. Yang sangat kontras. Tapi kalau pikiran perasaan kita harus tanya. Karena kita nggak tahu ada nggak pikiran suicidal. Ada nggak perasaan-perasaan murung, sedih yang berkelanjutan. Mau jawab itu nggak Mbak Audrey? Silakan. Perasaan-perasaan seperti tadi itu. Ada semua kayaknya. Tadi suicidal. Ada semua, iya. Pernah terpikir murung itu udah pasti ada. Merasa kesepian itu udah pasti ada. Dan pikiran untuk suicidal pun pernah. Karena udah saking semuanya tuh udah kayak nyatu. Merasa tidak layak hidup, udah merasa tidak pernah dihargai, tidak pernah diapresiasi. Kayak udah ngerasa gak ada gunanya lagi hidup. Gitu, pernah aku kayak seperti itu. Tapi itu semua bisa dilepas? Bisa, dengan kesadaran diri. Akhirnya aku inisiatif datang ke psikiater waktu itu. Ini kan penting ya saya kira. Apakah fase itu disadari setelah dewasa atau masih pada kurun usia anak? Karena kan pasti ada dampak sekolah menjadi jarang. Misalnya ya, ini kan saya juga harus gali lebih jauh. Atau prestasi menurun gitu. Nah itu dialami atau? Dialami, akhirnya aku sadar ketika udah dewasa sih. Nah kalau emang dalam fase anak-anak ngalamin seperti itu aku yakin bahaya banget. Karena kan belum tentu dia sadar. Belum tentu dia punya kesadaran diri untuk memperbaiki dirinya sendiri itu kan. Nah untungnya aku sadar di saat dewasa untuk memperbaiki diri, datang ke psikiater, ikut terapi-terapi. Aku ikut berbagai terapi mental itu udah banyak banget. Wow, ada self control ya. Tambahin ya. Jadi banyak sekarang anak-anak dan remaja kesadaran diri sudah ada Bu, tapi nggak disupport oleh orang tua. So they come to psychologist, psychiatrist on their own. Datang sendiri. Kadang-kadang mereka pakai yang aplikasi aplikasi online untuk chatting sama dokter, sama psikolog. Jadi miris sekali orang tuanya tidak support, ngapain ke psikolog, ke psikiater. Memangnya gila gitu kan. Nah, jadi salah anggapan bahwa ke psikolog dan psikiater itu kita that's very wrong. Jadi ya itu kita harus support anak-anak kalau memang mereka sudah mulai ada kesadaran ke arah situ. Oke, saya kasih ke Mbak Eva sedikit sebagai closing statement, silakan.
Baik gini ya, jadi teman-teman semua yang sekarang lagi khawatir sekali dengan role play, yaitu panggung sandiwara. Sebetulnya kita bisa membekali anak-anak yang belum kejadian atau yang sudah kejadian. Bahwa memang hidup kita itu panggung sandiwara, ya enggak? Panggung sandiwara itu yang namanya juga sandiwara. Ada pemain, ada sutradara, ada naskah, ada kameramen, ya enggak? Jadi kita masing-masing dari kita punya panggung yang memerankan. Saya sebagai pemeran utama, Mbak Bilkis sebagai pemeran pembantu, Bu Ai dan lain-lain. Jadi jangan sampai kita berperan negatif terhadap panggung kita sendiri. Nah sutradaranya siapa? Tuhan dong, Allah dong. Berarti kan kita harus mengikuti semua arahan. Naskahnya dari mana? Kalau orang Islam tentunya Al-Quran dan hadis. Terus kameramennya siapa? Malaikat. Udah itu aja yang disampaikan. Bahwa kita sekarang lagi bermain sandiwara juga tanpa mengikuti yang ada di media sosial. Jadi tapi dengan penyampaian yang sangat baik sehingga anak-anak melakukan role play di jalur yang tepat. Ini luar biasa, saya berterima kasih sekali kepada 4 perempuan yang ada di kiri kanan saya. Terima kasih Mbak Vivi, terima kasih Bu Ai, dan terima kasih juga Mbak Iva dan juga Mbak Audrey. Ini penting untuk kita renungi, informasi tadi mahal sekali harganya untuk diserap dan diabsorb juga untuk orang tua yang pertama nih. Dan juga pemerintah ya, kita harus bertanggung jawab kepada generasi muda kita ke depan akan seperti apa. Terima kasih sudah bersama kami, terima kasih para narasumber yang sudah hadir. Kita ketemu lagi minggu depan, sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih.